Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Segera kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama siapkan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu bagi setiap kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami datang kepada-Mu dengan hati yang rindu untuk menyembah-Mu. Biarlah lewat pujian kami yang sederhana ini, kami memperoleh satu sukacita dan satu kelepasan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mingkupiku dalam sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan kembali untuk beribadah kepadamu. Kami sudah memuji namamu, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa mengerti, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Memiliki Cara Pandang Allah. Saya akan bacakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-32 sampai yang ke-36. 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 36. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang barusan saya bacakan adalah peperangan antara Daud dan Goliat. Dan kita tahu ceritanya dan kita tahu endingnya. Saudara, pada satu saat ketika Daud disuruh oleh ayahnya untuk mencari berita mengenai kakak-kakaknya yang menjadi prajurit Saul pada saat itu, membawa kabar bagaimana keadaan kakak-kakaknya. Maka ketika Daud berada di sana di medan pertempuran itu, Daud melihat dan Daud mendengar bagaimana seorang besar, seorang yang tinggi dari orang Filistin itu menantang barisan umat Tuhan, yaitu Israel, 1 lawan 1. Dan tidak ada seorang pun dari tentara Israel yang berani maju, termasuk Raja Saul. Daud ketika mendengar itu, dia tidak takut. Dia berkata kepada Saul, "Biarkanlah aku maju melawan orang Filistin itu." Nah, janganlah menjadi tawar hati karena dia. Itu kata Daud. Jadi saudara, pada saat itu Saul dan tentaranya tawar hatinya ketika melihat seorang yang tinggi besar, seorang pahlawan yang gagah perkasa, menantang mereka yang rata-rata lebih kecil dari perawakan Goliat. Menjadi tawar, menjadi takut karena keadaan seperti itu. Tetapi Daud tidak takut. Bahkan dia berkata kepada Saul, "Janganlah ada seorang pun yang tawar hatinya karena dia." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau akan melawan dia. Engkau masih muda." Dia, orang Filistin itu,
sudah menjadi prajurit sejak masa mudanya. Nah, saudara, di sini kita melihat cara pandang yang berbeda. Yang satu cara pandang manusia, yang satu cara pandang Allah. Secara manusia tidak mungkin. Dia besar, dia kuat, dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kita kecil, kita tidak sanggup melawannya. Tetapi cara pandang Allah berbeda. Allahku lebih besar dari semuanya. Allahku menyertai aku untuk melawan dia. Allahku lebih kuat, lebih dahsyat dari dia. Allahku penolong yang luar biasa. Daud, dia memandang kepada kekuatan Allah. Dia memandang kepada kebesaran Allah. Itulah cara pandang Allah. Menempatkan Allah di tempat yang utama. Tetapi kalau kita memandang dengan cara pandang manusia, kita akan merasa takut. Mana mungkin kita akan menang? Mana mungkin kita bisa menghadapi? Mana mungkin kita bisa melewati semua hal ini? Karena semuanya serba terbatas. Semuanya tidak mungkin secara logika. Tetapi kalau kita mau memandang dengan cara Allah, kita akan punya keberanian untuk terus melangkah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara pandang yang berbeda ini harus kita miliki, ya. Jangan seperti Saul, ya, tidak mungkin. Tetapi bagi Daud, mungkin. Allah akan menolong, Allah akan memberikan kemenangan, seperti Allah sudah menolong aku mengatasi beruang, mengatasi cakar singa. Allah juga akan membela aku untuk mengalahkan dia, karena dia sudah mencemooh barisan umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya cara pandang seperti Daud ini. Yang menang ialah yang mempunyai cara pandang Allah. Dalam setiap pertempuran, dalam setiap masalah dalam hidup ini, kalau kita memandang kepada Tuhan, kita punya cara pandang, bukan cara pandang dunia, bukan cara pandang manusia, tetapi cara pandang Allah. Kita akan menang menghadapi apapun. Mengapa, saudara? Ketika orang berkata tidak mungkin, tetapi kita berkata bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Orang berkata, mana mungkin engkau mengalahkan dia? Dia orang yang kuat, sedangkan engkau kecil. Dia punya persenjataan yang kuat, besar, engkau kecil. Tapi kalau kita punya cara pandang kepada Allah, cara pandang Allah, kita akan berkata, Allah menyertai aku. Allah yang lebih besar dari manapun juga, dia akan menolong aku. Allah akan menjadi pemenang, dan aku akan menjadi pemenang juga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, miliki cara pandang Allah, jangan cara pandang manusia. Saudara, Elisa itu pernah memberi makan 100 orang, ya, dengan 20 roti jelai saja dan 1 kantong tepung gandum baru. Para pelayannya berkata, mana mungkin Tuhan, orang 100 ini diberi makan 20 roti jelai dan sedikit gandum baru dalam kantong. Coba saya akan bacakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 sampai yang ke-44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-42 sampai yang ke-44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan,
Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat Nabi Elisa ini beserta dengan rombongannya mendapatkan berkat, yaitu roti hulu hasil dari seseorang, 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong. 1 kantong gandum baru. Nah saudara, lalu Elisa memerintahkan kepada pelayannya, pembantunya, berikan kepada semua orang itu supaya mereka makan. Ya. Cara pandang manusia, mana mungkin roti hanya 20 dan gandum baru hanya sekantong saja. Mana bisa memberi makan 100 orang. Tidak mungkin Tuhan. Tetapi Elisa berkata, berikan saja mereka makan, maka akan ada sisanya. Nah saudara, ketika pelayan ini menurut firman Tuhan, perkataan Nabi Elisa itu, maka 100 orang itu makan sampai kenyang dan ada sisanya. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, ya, jangan pernah kita meragukan firman Tuhan. Lakukan saja, maka firman-Nya itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita memiliki cara pandang Allah, kita akan melakukannya. Saudara, Tuhan, karena Engkau yang menyuruhkannya, itu kata Petrus, ya. Semalam-malaman aku sudah bekerja keras, tapi tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tetapi oleh perkataan guru, aku akan melakukannya juga. Dan apa yang terjadi saudara? Petrus mendapatkan banyak ikan di pagi hari itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu saat Tuhan Yesus sedang mengajar. Tuhan Yesus ketika menyeberangi Danau Galilea, tujuannya adalah pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Tetapi saudara, ketika sampai di darat di seberang, menjumpai banyak orang di sana ingin mendengarkan firman Tuhan. Lalu jatuh belas kasihan hati Tuhan kepada mereka. Maka Tuhan mengajar firman Tuhan. Tanpa terasa hari sudah menjelang malam. Maka murid-muridnya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Guru, biarkan mereka pergi ke desa-desa yang terdekat supaya mereka mencari makan. Karena hari sudah sore menjelang malam, matahari akan segera terbenam. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya jadi bingung. Tidak ada makanan, Guru, hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Bawa kemari. Maka 5 roti dan 2 ekor ikan itu dibawa murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa. Lalu setelah berdoa, disuruh membagikan kepada semua orang. Saudara, apa yang terjadi? Mereka semuanya kenyang makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Dan masih ada sisanya. Sisa roti dikatakan 12 bakul penuh. Penuh 12 bakul. Sedangkan yang makan lebih dari 5.000 orang. Karena Alkitab mencatat 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita atau perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membuat mujizat yang besar dari apa yang sedikit. Saudara-saudara, keadaan sekarang ini memang serba sulit, ya. Kita mungkin kalau memakai cara akal manusia, kita akan merasa takut, kita akan merasa khawatir. Tetapi coba kita pegang janji Tuhan, kita pegang perkataan Tuhan. Janjinya itu ya dan amin. Saudara-saudara, jangan pernah khawatir dan meragukan firman Tuhan. Seperti Daud, dia berkata, Tuhan menyertai aku,
Ketika aku mengalahkan singa dan beruang, Tuhan juga akan menyertai aku mengalahkan orang Filistin ini, karena dia sudah mencemooh barisan orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bujang atau pembantu Elisa itu berkata, "Tuhan, mana mungkin 20 roti jelai dengan tepung ini bisa memberi makan 100 orang?" Firman Tuhan berkata, "Beri mereka makan, mereka akan makan dan ada sisanya." Demikian juga Tuhan Yesus, beri mereka makan. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan berdoa, 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan masih ada sisa 12 bakul penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kalau kita punya cara pandang Allah, ya. Dan saudara, bagaimana kita bisa memiliki cara pandang Allah? Kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya. Bagaimana kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Seperti Daud, kita harus punya sarana yang namanya berdoa. Saudara, saya akan bacakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Tuhan memberikan sarana untuk kita boleh datang kepadanya melalui doa. Saudara-saudara, berdoa itu yang sangat penting. Tuhan juga berpesan, janganlah jemu-jemu berdoa. Berdoalah senantiasa. Saudara-saudara, karena dengan berdoa ini kita akan mendapatkan kekuatan yang besar dari Tuhan. Kita akan dekat Tuhan. Kita akan memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk menoleh kepada dunia, kepada keadaan dunia. Tetapi yang kita lihat di depan kita adalah Tuhan kita yang besar. Tuhan yang memiliki kuasa yang besar. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang memberikan kemenangannya bagi kita. Nah, dikatakan saudara, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, artinya menyembuhkan dia. Doa yang lahir dari doa orang benar adalah doa yang lahir dari iman seseorang. Saudara-saudara, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Iman itu harus dipertahankan, karena doa orang benar adalah doa yang lahir dari iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu besar kuasanya. Pertama akan menyelamatkan orang itu dan membangunkan dia, menyembuhkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara-saudara, ini luar biasa. Jika seseorang berdoa dan orang itu benar di hadapan Tuhan, dia memohonkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan, ya. Apa yang diikat di dunia akan diikat di sorga. Apa yang dilepaskan akan terlepas di sorga. Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab setiap doa orang benar. Dan saudara, orang yang didoakan itu akan diampuni dosanya jika dia telah berbuat dosa. Luar biasa. Saudara-saudara, mari kita memiliki kehidupan doa supaya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya kita hidup berkemenangan, supaya kita punya cara pandang Allah dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi saat-saat ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ini penting. Jadi saling mengaku dosa itu bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kita harus minta maaf, saling memaafkan dan minta maaf. Saling minta maaf dan memaafkan. Ya, mengaku dosa seorang dengan yang lain. Saling memaafkan dan saling meminta maaf. Saudara, kehidupan rumah tangga itu kadang-kadang juga tidak selamanya mulus. Kadang-kadang ada kerikil-kerikil tajam, ada salah paham, ada sesuatu yang mungkin membuat kita jengkel kepada pasangan kita. Dalam mendidik anak-anak, mari kita belajar untuk kita saling mengaku dosa, saling memaafkan dan dimaafkan, saling mengampuni dan diampuni, sehingga saudara kehidupan ini menjadi dipulihkan kembali. Nah saudara, mengaku dosa ini memang tidak gampang kepada orang lain, tetapi saudara mari kita belajar ya untuk memaafkan dan minta maaf kepada orang lain. Nah saudara, lebih mudah mana kita minta maaf atau kita memaafkan ya. Jadi lebih mudah mana kira-kira saudara? Kita minta maaf atau kita memberi maaf? Semuanya tidak gampang saudara. Ada orang yang gengsi untuk minta maaf. Ada orang yang saking sakit hatinya tidak mau memaafkan. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita, kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Itulah wujud dari kasih, ya. Itulah wujud dari kasih Tuhan yang sudah masuk dalam hidup kita, supaya hidup kita dipulihkan, ya. Itu luar biasa. Nah, saudara, saling mendoakan satu sama lain, ya, itu penting supaya orang lain itu disembuhkan juga. Jadi berdoa itu kita tidak boleh egois juga. Kita harus berani untuk berdoa syafaat untuk orang lain, untuk bangsa dan negara, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk orang lain yang memusuhi kita. Kita doakan supaya mereka diampuni, supaya mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan juga. Nah saudara, berdoa senantiasa adalah sarana untuk kita berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Ya. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudara, berdoa adalah berjaga-jaga, ya. Supaya apa saudara? Supaya kita beroleh kekuatan, ya. Kekuatan yang dari Tuhan, ya, untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Nah saudara, satu saat ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, ketika menjelang dia akan ditangkap, dia berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. 3 orang muridnya ikut dia. Lalu Tuhan maju ke depan. Ketika orang muridnya tertidur, apa kata Tuhan? Hendaklah engkau berjaga-jaga dan berdoa, ya, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah saudara-saudara, berdoa dan berjaga-jaga itu adalah hal yang penting, supaya kita punya kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita akan punya cara pandang yang berbeda dalam menghadapi setiap masalah. Saudara, jangan setelah kita mengalami masalah, lalu kita tiba-tiba menyalahkan Tuhan, ya. Lalu kita sungguh-sungguh berdoa. Alangkah baiknya, ya, sebelum semuanya itu terjadi, kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kekuatan yang sejati itu datangnya dari Tuhan, ya. Kekuatan yang sejati itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita boleh dapatkan itu ketika kita berdoa dan dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, miliki cara pandang Allah yang memandang pada kekuatannya dan miliki doa yang senantiasa dekat kepada Tuhan, supaya ada kekuatan yang luar biasa dan kita akan hidup berkemenangan. Amin. Bapa Surgawi, hati kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan punya cara pandang Allah. Kami memandang kepada kekuatan Tuhan, bukan memandang kepada masalah, bukan memandang kepada keadaan. Tuhan, tidak. Kami hanya memandang kepada Engkau, sebab Engkaulah Allah kami yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami merindu memiliki cara pandang ini, supaya hidup kami senantiasa berkemenangan. Dan Tuhan, supaya kami senantiasa kuat di dalam Tuhan, kami juga rindu untuk dekat berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya itu yang bisa memberikan kami kekuatan, hanya itu yang bisa memberikan kami kemenangan di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit ini. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu nyata, firman-Mu nyata, janji-Mu nyata. Itu yang menjadi pengharapan bagi kami, sehingga kami senantiasa kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.